pengolahan kesehatan total itu juga kita intinya merekayasa 5 ini, melakukan perbaikan pada 5 unsur ini, yaitu kesadaran, energi kuantumnya, kemudian semua itu untuk memperbaiki 3 kita, yaitu jasmani, pikiran, dan emosi kita kan gitu. Nah kebanyakan kan yang diolah selama ini kan disebut sehat itu hanya sehat jasmani saja. Sudah ada sih sekarang juga kayak kesehatan jiwa gitu, nah itu yang disentuh ke arah pikiran dan emosi. Nah cuma sisi pangkalnya ini yang jarang dikupas. Pangkal dari ketiganya itu apa? Itu kan energi. Nah kesehatan energi hampir tidak ada yang mengutarakan. Nah kalau di sini nanti kita bakal ada latihan-latihannya untuk bisa merasakan energi, bisa membangun energi yang positif. Dari dulu gitu. Kurang lebih tahun awal tahun 2000-an itu sudah ada informasi bahwasanya kedepannya itu adalah dunia kedokteran energi. Ya, kedokteran energi memang. Itu. Makanya sekarang sudah mulai berkembang kan alat-alat kuantum, alat ukur kuantum. Yang saya tahu bahkan sekarang ada alat terapi kuantum juga ada. Saat ini ya kalau kita kembangkan ya kita lihat hasilnya saja. Terutama ini kalau ada ini misalkan sakit gitu ya, penyakit orang misalkan sakit tertentu nggak bisa, udah berobat kemana-mana belum sembuh-sembuh juga. Nah biasanya kan kita akan berpikir orang itu mungkin pikirannya kurang baik, ada yang kurang bagus, atau agak emosinya yang kurang baik. Tetapi akan ada juga ketika pikirannya sudah dilatih baik, orang itu sudah jadi baik, emosinya juga udah baik, tapi kok masih tetap sakit, belum sembuh-sembuh. Nah ternyata ada demand. Biasanya sih kalau emosi sudah diperbaiki, itu energi kuantum ikut naik juga. Karena emosi itu tingkat emosi itu juga meningkatkan energi juga. Sama seperti pikiran juga. Ketika pikiran kita mengalami positif juga meningkatkan energi. Tetapi akan ada juga ketika saking parahnya, dimana katakan ya sebuah penyakit itu sudah memang seseorang itu dia lemah di energinya, itu juga bisa sudah diperbaiki 3-tiganya, jasmani, pikiran, sama emosi, tapi tetap tidak kunjung sembuh atau lambat sekali perkembangannya. Nah itu energinya. Di sini keunggulannya nanti yang berbasis energi seperti akupuntur itu berbasis energi juga sebenarnya. Itu bisa mengolah ke arah energi kuantum. Sebenarnya akupuntur sendiri itu kan rekayasa titik meridian, nah itu sebenarnya rekayasa energi juga. Kalau di tingkat pengukuran energi kesadarannya, akupuntur sendiri itu punya energi yang lumayan, di atasnya menengah, di 400-an sekian, 450 atau sampai 500-an gitu di LOC-nya itu. Nah ini energi. Namun caranya kita bisa lebih banyak lagi nanti dengan cara meditasi, bisa dengan cara dengan meditasi kan jadi menyadari energi ya gitu. Bisa menyadari energi lalu kita tingkatkan sendiri, mungkin dengan pembangkitan kundalini atau dengan prana, reiki seperti itu, tidak apa-apa. Karena ya itu memang energi, dan sebenarnya kita sendiri di Nusantara ini nggak kalah banyak ilmu-ilmu yang berkutat tentang energi itu. Cuman masih belum banyak yang memahaminya ya, tentang energi kuantum ini. Ya, karena kita sempat ada jeda jeda peradaban. Kalau zaman dulu orang yang ya rata-rata paham tentang energi malahan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda ya, mungkin dengan pendekatan latihan-latihan gerak, olah gerak yang kanuragan, atau dengan latihan-latihan puasa, atau latihan-latihan misalkan latihan-latihan wirid atau zikir ke dalam seperti itu. Tapi intinya semua itu juga akan menaikkan energi. Nah ini kita baru masuk di sisi sainsnya untuk mendekatinya secara pemikiran, baru mulai tahu ternyata energi itu
ya sesuatu yang ada dan bisa itu ada menjadi bagian dari realita yang bisa dijelaskan secara ilmiah juga gitu. Mau latihan meditasi, mau latihan yoga itu juga energi, melatih energi. Yoga juga melatih. Selama ini memang akses untuk memahami energi saja, apalagi ini sesuatu yang luar biasa, ada istilah energi belakangnya kuantum. Wow. Makanya akhirnya kalau kita petakan bentangan jasmani, pikiran maupun emosi itu dinaungi oleh kuantum. Yang mengendalikan itu kuantum, energi kuantum itu sendiri. Orang selama ini energi kuantum dianggap sebagai sesuatu yang klinik, sesuatu yang nggak jelas, padahal sekarang bahkan bisa diukur ya, dikuantifikasi juga bisa seperti itu. Dan ini enaknya malah kita bisa membentuk energi kuantum itu. Kalau di dalam ilmu morfogenesis itu kita bisa membentuk sesuai dengan kesadaran, sesuai dengan maksud yang ada di dalam benak kita. Asal kita tahu membentuknya dari kesadaran, maka semua realita pikiran, jasmani dan emosi ini akan terbentuk seperti itu. Untuk tujuan apapun. Luar biasa banget itu energi kuantum. Tapi energi kuantum itu bisa dirasakan setiap orang atau tidak? Pada umumnya orang tidak menyadari, kecuali orang-orang tertentu yang mungkin karena dia berlatih energi, mungkin yang latihan energi tubuh. Nah, bahasa-bahasa umum ya, bahasa-bahasa yang ada di masyarakat seperti prana, reiki, atau mungkin Qigong itu masuk. Nah, itu energi kuantum. Atau tapi kita sebutnya energi halus atau subtle energy seperti itu. Kalau seperti reiki, Qigong itu energi kuantum yang nanti ke jasmani, pikiran atau ke emosi? Ketiga-tiganya bisa. Ketiga-tiganya. Kalau jadi keberadaan energi-energi halus itu atau subtle energy itu dalam bentuk apapun ya ini ya, nanti kan dikembangkannya pasti sesuai dengan metodenya masing-masing, sesuai dengan cara itu akan mempengaruhi bentuk-bentuk energinya itu sendiri gitu. Nah, ini diarahkannya mau kemana? Ke jasmani untuk kesehatan bisa, diarahkan untuk pembentukan pikiran yang positif bisa, atau dijadikan seperti untuk pembentukan emosi yang positif atau positive feeling. Nah, itu kan diarahkan ke pembentukan emosi juga. Artinya kita bisa mengarahkan ketiga-tiganya karena energi kuantum memang melingkupi, mengendalikan tiga-tiganya ini. Karena ketiganya kan nggak bisa dipisahkan, bisa dipisahkan. Mereka satu kesatuan. Nah, ketika kita memandangnya di energi kuantum ya iya satu kesatuan. Cuma selama ini kan pikiran kita itu terbiasa di hamparan di sisi yang lebih hilir ya, yaitu akhirnya memisahkan antara jasmani, pikiran, emosi gitu. Kalau mau didalamkan lagi pikiran yang berpikir itu apa? Semua kan ada rasanya. Nah, sama seperti emosi, perasaan itu ada rasanya juga seperti itu. Nah, itu kan kerja-kerja gampangnya kalau dipisah jadi dua kan ada hardware software nanti kan seperti itu kan, dimana pikiran sama emosi itu masuk ke software, jasmani masuk ke hardware. Namun pada dasarnya kalau kita lihat sudah di alam kuantum, materi itu apa sih? Materi itu kan juga sekumpulan energi-energi saja. Di dalam penglihatan kuantumnya atau subatomiknya itu sebenarnya tidak ada yang disebut materi itu kan nggak ada, itu hanya sekumpulan sifat-sifat saja, interaksi antara sifat-sifat saja yang mana energinya itu jaraknya jauh, sebenarnya juga jauh, tapi kenapa misalkan kayak kita nggak bisa menembus ini, padahal ya itu kan ada sifat dari kuantum itu yang mana membentuk materi atau jasmani dengan sifatnya masing-masing. Ini kalau didalami betul, akhirnya bisa menjadi
Di kuantum sendiri kan juga ada kesadarannya, ada artinya di dalam kuantum sendiri ketika kita sudah di kesadaran energi, itu juga jasmani kita juga bisa kita rekayasa, ada pikiran juga yang bekerja, pikiran kita, emosi kita yang bekerja juga ada, rasa kita juga ada. Nah itu bisa kita utilisasi, bisa kita gunakan. Akhirnya kalau ke arah kekuatan jasmani, jadilah yang disebut sebagai kesaktian atau kanuragan seperti itu kan. Kalau ke arah pikiran ya bisa menjadi mind over matter, pikiran di atas materi, atau ke arah rekayasa pikiran, atau ke arah inovasi seperti itu. Sedangkan ke arah emosi bisa menjadi sebuah, ya kalau apalagi di Nusantara ini terkenal misalkan bisa diarah ke arah olah emosi, rekayasa emosi. Nah, salah satu rekayasa emosi itu apa? Kalau di Nusantara mengenal misalkan contohnya ya ilmu pengasihan. Pengasihan itu baik itu rekayasa emosi sebenarnya. Baik untuk tujuan katakan untuk menggait seseorang atau untuk penglarisan lah katakan, itu juga rekayasa emosi semua. Pikiran ya. Kalau penglarisan mungkin dua-duanya ya, antara emosi sama pikiran juga gitu. Tapi kalau yang pengasihan lebih banyak rekayasa emosi. Nah termasuk ya tetaplah intinya nggak ada yang berjalan masing-masing, tetapi ada porsi-porsinya lah. Energi kuantum itu bisa positif ataupun bisa negatif, tergantung kesadaran kita yang menggunakannya. Makanya kesadaran di atas. Gitu.